menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada di desa Cimanuk, saya khususkan dulu terlebih dahulu tentang BUMDes yang ada di desa Cimanuk. Memang BUMDes yang sekarang itu adalah BUMDes pengganti dari jabatan yang kemarin. Ini adalah BUMDes baru, dan memang ini adalah BUMDes yang walaupun secara track record orangnya adalah orang senior, tetapi setelah masuk ke lembaga BUMDes adalah tetap harus bekerja sama dan perlu bimbingan terkait regulasi dan arahan tentang peraturan-peraturan yang memang BUMDes melaksanakan tugas itu harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Pertama, memang regulasi itu setiap tahun berubah, apalagi tentang pemerintahan desa. Ada pedoman pemerintahan desa mengenai penggunaan anggaran dana desa, yaitu Kementerian Desa nomor 13 tahun 2021, bahwa itu sudah diatur sedemikian rupa tentang pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana desa itu harus dikelola oleh desa dan diperuntukannya untuk pengembangan semua kegiatan yang ada di desa Cimanuk, khususnya untuk mendanai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUMDes. Dan dalam anggaran dan dalam peraturan itu memang desa harus menganggarkan untuk kepentingan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUMDes. Tentunya tahapannya memang apabila BUMDes sudah terbentuk, otomatis kenapa BUMDes diharapkan membuat proposal, dan memang sudah, itu bukan ditunjukkan kepada keuangan sebetulnya, karena itu harus ditunjukkan kepada kepala desa, karena memang terjadi ada halangan, sehingga proposal itu memang hanya tersampai baru ke saya sebagai kaur keuangan di desa. Tetapi memang secara prosedur itu proposal itu harus tersampaikan kepada pihak kepala desa, diketahui dan di-ACC oleh kepala desa, baru dianggarkan atau baru nanti dimusdeskan, dimusyawarahkan, baru prosesnya masuk ke penganggaran. Dalam tahapan dalam proposal memang saya sudah menyinggung, sudah ngobrol-ngobrol, pendekatan melalui untuk menskala prioritaskan semua kegiatan. Begitu banyak potensi desa, potensi daerah atau potensi desa yang memang sangat berpotensi untuk menghasilkan uang, menghasilkan sesuatu menjadi sesuatu. Tetapi itu harus berdasarkan, tentunya pelaksananya berdasarkan peraturan. Nah, momen seperti ini adalah sebetulnya nanti adalah kewajiban BUMDes untuk menggali potensi. Dikarenakan ada sekarang sudah muncul skala prioritas, ada tentang usulan-usulan yang akan dilaksanakan oleh BUMDes, tentunya pihak desa seharusnya mendukung sepenuhnya. Bahkan beberapa desa sudah melaksanakan, mereka berani untuk menganggarkan BUMDes itu sampai 50% dari anggaran dana desa. Siap. Untuk membangun kawasan, baik kawasan wisata, kawasan perekonomian, apapun yang menjadi potensi desa untuk menggali pendapatan asli desa itu menjadi maju dan bertambah. Dalam kesempatan ini memang kita flashback dulu, kemarin memang tahun 2020 ada SAB pertama yang dilaksanakan, flashback SAB saluran air bersih yang didanai oleh Raksa Desa. Sekarang sudah terbentuk, sudah terbangun SAB itu, tinggal pengembangan tentang SAB. Rencana itu memang baru kapasitas air itu baru 2000 liter pada towernya, dan kedalaman air itu baru kalau dihitung itu sangat luar biasa, 50 cm kita menggali, tapi airnya sudah luar biasa besar, debit airnya sangat cukup. Nah, dengan potensi ini mudah-mudahan nanti karena proposal mungkin sedang diolah untuk memfokuskan untuk pengelolaan SAB di Cipadati, mudah-mudahan bisa secepatnya, karena memang ke depan Desa Cimanuk harus segera menetapkan anggaran pendapatan belanja dan menetapkan semua kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Banyak usulan terkait kegiatan yang tadi disampaikan, termasuk gerobak sampah. Sebetulnya Raksa Desa kemarin bukan hanya SAB saja,
diantaranya ada SAB, kayak apa, diantaranya ada gerobak sampah, ada 2 unit yang sudah dibeli oleh desa melalui anggaran Raksa Desa, Pak. Kebetulan sekarang fasilitas itu ada di rumah almarhum dan belum digunakan, walaupun sudah ditunjuk nanti petugas, tapi karena memang terkendala dengan meninggalnya kepala desa, akhirnya kemungkinan akan ada perubahan kegiatan tersebut. Nah, mudah-mudahan aset itu yang sudah ada bisa dimanfaatkan dan bisa dikelola oleh BUMDes. Ya, baru 2, dan nanti bisa dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan oleh BUMDes. Itu terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, baik tanggung jawab BUMDes maupun tanggung jawab pemerintah desa yang memang harus mendorong sepenuhnya untuk berkelancaran BUMDes dalam berkegiatan. Selanjutnya memang BUMDes itu harus punya legal standing. Memang ini adalah tugas BPD sebagai lembaga tertinggi di desa dan bekerja sama dengan desa untuk melegalkan semua kegiatan BUMDes itu dalam bergerak itu harus dilegalkan melalui peraturan desa. Nah, ini menjadi PR BPD dan pemerintah desa supaya BUMDes itu bergeraknya luas. Banyak lembaga-lembaga desa yang memang sampai dengan saat ini, saya bukan membuka aib lembaga, tapi memang PR BPD untuk segera menuntaskan PR-nya. Banyak lembaga-lembaga yang belum punya legalitas. Nah, ini mudah-mudahan nanti ke depan BPD segera mungkin membuat perdes tentang lembaga yang ada di desa Cilandak. Selanjutnya saya apresiasi kepada BUMDes terkait capaian yang tadi, mudah-mudahan mampu PAD itu didongkrak menjadi 30%. Kenapa 10%, Pak? Karena memang yang tercatat yang masuknya 10%. Itu pun masuknya entah kenapa kemana. Saya kan memang yang seharusnya mekanisme pendapatan asli desa itu masuk ke dalam rekening desa. Pertama, misalnya PAD itu masuk ke rekening desa, ke rekening BUMDes. Selanjutnya BUMDes melakukan bagi hasil sesuai dengan peraturan atau ADART yang sudah disusun oleh BUMDes, baru ditransferkan ke rekening desa. Siap. Seharusnya. Tapi memang sampai dengan saat ini entah desa mana yang sudah melakukan seperti itu. Mudah-mudahan dengan BUMDes yang baru, aturan-aturan ini nanti bisa diterapkan khususnya di desa Cilunuk. Insyaallah. Mudah-mudahan, dan mampu meningkatkan PAD yang tadinya target realisasinya 10% dan menjadi 30% sesuai dengan target. Tapi memang dalam proses penganggaran BUMDes ini tidak serta-merta harus selalu langsung tadi disampaikan 50% untuk penganggaran. Karena memang desa juga ada skala prioritas yang akan dibangun, baik secara fisik, pembangunan fisik maupun pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, apalagi dengan kondisi sekarang ini corona ya, dengan musim pandemi corona ini, COVID-19 ini, begitu banyak anggaran dana desa yang harus diserap atau digunakan untuk pertama BLT, yang kedua adalah kemarin yang hasil musyawarah kemarin di desa, yaitu PPKM. Nah, itu memang harus didanai oleh dana desa. Otomatis dengan begitu banyak kegiatan yang harus didanai oleh dana desa, otomatis kegiatan BUMDes pun harus mengimbangi dan mengikuti anggaran yang sudah ditentukan pembagiannya. Selanjutnya terkait masalah tadi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dikelola oleh BUMDes. Betul, BUMDes harus membuat skala prioritas. Dan mudah-mudahan skala prioritas itu disambut baik oleh desa dan mampu dianggarkan. Memang rencana dari awal sudah diobrolkan untuk penganggaran BUMDes tahun ini. Mudah-mudahan saya sepakat dengan para perangkat desa yang lain, karena memang ini harus dimusyawarahkan. Saya akan coba dongkrak di angka 100 juta untuk BUMDes tahun ini, mudah-mudahan. Karena memang BUMDes
sudah punya dasar hukum dari Menteri Desa tentang anggaran itu harus didatain. Walaupun misalnya kalau melihat secara proposal BUMDes itu sangat besar, sampai 500 juta lah Ya. kalau misalnya dihitung Total. proposal total. Tapi ya mudah-mudahan setelah disortir kegiatan itu dan ada kegiatan skala prioritas, mudah-mudahan mampu melaksanakan dengan anggaran yang sangat terbatas. Tetapi anggaran itu tidak serta-merta tahun ini diam di 100 juta. Mudah-mudahan tahun ke depan, karena memang ini adalah berjenjang, bertahap sampai BUMDes itu menjadi maju dan mampu mendongkrak. Kenapa tidak kita menyuplai lagi anggaran untuk BUMDes? Bahkan saya kalau misalnya berkaca kepada desa-desa yang lain, itu ada yang sampai berani membuat stadion, itu hampir 50% sampai 70% anggaran dana desa Itu digelontorkan kepada BUMDes. kalau nggak salah itu katanya yang tanggal 1000 itu dari itu Dana ya. desa itu ada, betul, karena potensi desanya Ya. sangat mumpuni untuk digali dan menghasilkan ekonomi. Kalau yang Kenapa tidak? Ya. Desa Cinunuk pun seperti itu, tetapi memang kita harus lihat kultur desa Cinunuk berbeda luasnya, kebutuhannya, jalan infrastrukturnya berbeda dengan Cibiruetan, karena punya kondisi yang sangat berbeda, gitu kan. Cinunuk memang terlalu banyak jalan-jalan yang harus kita perhatikan pun, tapi memang alhamdulillah untuk kondisi saat ini untuk infrastruktur rada sedikit berkurang dan dibatasi oleh peraturan itu. Untuk sekarang justru dana desa itu seharusnya lebih banyak pada bidang pemberdayaan desa. Memang suasana di desa Cinunuk ini sudah seharusnya lebih besar di pemberdayaan, karena konsep pemberdayaan itu bukan hanya mencerdaskan, tapi konsep pemberdayaan itu adalah mengangkat seseorang menjadi seseorang asalnya tidak mampu menjadi lebih mampu, bahkan bisa disebut bos nantinya. Konsep pemberdayaan tentunya tidak lepas dari konsep hulu sampai hilir dengan menggali potensi yang ada. Dan mudah-mudahan konsep yang sudah dirembukan atau yang sudah dicanangkan oleh pihak BUMDes melalui BPD dan desa, mudah-mudahan di tahun ini bisa direalisasikan. Amin. Mudah-mudahan. Adapun misalnya ada segala kekurangan karena memang kita dari tahun ke tahun sebelumnya terkendala oleh komunikasi sharing seperti ini, karena musyawarah jalan satu-satunya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui musyawarah, melalui obrolan ringan, melalui obrolan warung kopi. Itu adalah sebuah jembatan menuju langkah awal masyarakat itu mengetahui arah tujuan, mau dibawa kemana desa ini, mau dibawa kemana BUMDes ini. Tentunya harus ada sosialisasi. Sosialisasi awalnya ya komunikasi seperti ini, musyawarah seperti ini. Jadi tahu masyarakat itu, khususnya masyarakat atau lembaga pada khususnya tahu arah yang akan dilaksanakan. Mungkin itu Pak tambahan dari saya, obrolan dari saya. Mudah-mudahan nanti para perangkat desa, baik PJS yang akan nanti menjabat di desa Cinunuk bisa memahami dan mampu mengabulkan permohonan dari para lembaga-lembaga desa. Sekian, demikian pemaparan obrolan dari saya, sumbang saran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.